Nah guys, di aplikasi ini kita bisa mendapatkan pinjaman hingga 50 juta rupiah loh teman-teman. Besar banget kan ya. Dengan jumlah ini teman-teman bisa menggunakannya untuk pinjaman modal usaha, anak sekolah, atau untuk kebutuhan lainnya. Penasaran aplikasinya apa? Nah sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini ya. Oke, kita lihat, check it out. Welcome back to my channel teman-teman. Nah kita bahas ya, siapa nih yang lagi membutuhkan dana dalam jumlah besar. Biasanya yang lagi membutuhkan dana dalam jumlah besar ini yang lagi membutuhkan untuk modal usaha, atau buat anak sekolah, atau untuk anak yang lagi mau kuliah mungkin ya, atau untuk berobat. Nah, namun di sini saya akan mereview salah satu aplikasi pinjaman online yang bisa memberikan pinjaman ke teman-teman dalam jumlah besar. Di sini bisa mendapatkan jumlah pinjaman hingga 50 juta rupiah. Pastinya untuk pinjaman ini sudah terdaftar di OJK dan juga sudah diawasi oleh OJK. Namun jika teman-teman ingin melihat langsung apakah pinjaman ini sudah terdaftar atau belum di OJK, teman-teman bisa langsung aja lihat di media sosialnya OJK ya. Di sini saya ceknya di Instagram OJK Indonesia yang sudah centang biru. Di sana silakan teman-teman ambil bagian highlight, kemudian ambil bagian vintage. Nah, di sana teman-teman bisa lihat beberapa daftar pinjaman online yang memang sudah terdaftar dan juga sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Jadi aman untuk teman-teman mengajukannya. Oke, pinjaman yang saya maksud adalah Tunaiku. Nah, Tunaiku ini salah satu aplikasi pinjaman online yang bisa memberikan pinjaman ke teman-teman dalam jumlah besar, yaitu hingga sampai dengan 50 juta rupiah. Tentunya untuk Tunaiku ini juga sudah terdaftar di OJK dan juga sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Jadi aman untuk teman-teman ingin mengajukan pinjaman dalam jumlah besar. Kelebihan dari kita meminjam pinjaman di Tunaiku ini adalah pinjaman KTA Tunaiku merupakan bagian dari Bank Amar, yaitu memberikan pinjaman dengan tanpa jaminan, kemudian secara cicil menawarkan plafon tinggi dari 5 juta, 10 juta sampai dengan 50 juta. Kemudian nanti di Tunaiku ini ada beberapa plafon pinjaman yang akan diberikan kepada kita, yaitu untuk plafonnya dimulai dari 2 juta sampai dengan 50 juta. Kemudian untuk cicilan tenornya dari 6 bulan sampai dengan 30 bulan. Kemudian di sini untuk pinjaman Tunaiku ini sangat gampang untuk proses pengajuannya. Pastinya mereka membutuhkan eKTP dan oke, untuk pengajuannya pertama kali silakan teman-teman mengunduh aplikasi Tunaiku yang ada di Play Store. Kemudian nanti silakan teman-teman masukkan nomor ponsel ya. Di sini ada dua pilihan, majukan pinjaman sebagai peminjam baru, kemudian ajukan jika kita sudah memiliki akun Tunaiku, maka kita tinggal masuk ke dalam akun. Pastikan teman-teman sudah menyiapkan eKTP yang asli, kemudian nomor ponsel yang aktif, kemudian nomor rekening yang benar atas nama teman-teman sendiri ya, atas nama si peminjam. Karena jika nomor rekeningnya berbeda, maka walaupun pinjaman kita di ACC, maka dana tidak akan masuk ke rekening kita, alias pinjaman kita bisa ditolak dan tidak di ACC. Oleh sebab itu penting sekali mengecek nomor rekening kita atas nama kita sendiri, dan juga jangan sampai salah memasukkan nomor rekeningnya. Kemudian nanti setelah teman-teman masuk ke akunnya, nanti teman-teman silahkan pilih jumlah pinjaman yang akan teman-teman pinjam. Di sini saya mencoba melakukan pinjaman dengan limit terbesar yaitu 50 juta. Kemudian nanti dengan periodenya 30 bulan. Di sini kita juga udah nampak terlihat ya cicilannya mulai dari 3.239.740 rupiah per bulannya jika kita melakukan pinjaman senilai 50 juta dengan jangka waktu 30 bulan. Silakan teman-teman mencoba dulu simulasi berapa yang akan teman-teman pinjam. Pinjamlah sesuai dengan kemampuan teman-teman, semampu kita, berapa sanggupnya kita. Jangan sampai kita pinjam melebihi dari kesanggupan kita untuk membayar pinjaman kita setiap bulannya. Jika teman-teman ingin meminjam jumlah besar, maka pilihlah tenor yang lama. Kemudian kalau jumlahnya kecil, pilihlah tenor yang sebentar.
Oke, setelah itu silakan teman-teman langsung klik ajukan pinjaman untuk mengisi data-data yang diperlukan. Selanjutnya, setelah teman-teman memilih jumlah pinjaman yang diinginkan dengan tenor yang diinginkan, silakan teman-teman langsung aja menuju ke kolom untuk tujuan dari kita melakukan pinjaman ini. Ada beberapa opsi pilihan yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan tujuan teman-teman untuk mengajukan pinjaman online ini. Di sini saya coba mengajukan sesuai dengan pinjaman saya, yaitu 30 juta. Di sini saya perlukannya untuk modal usaha. Silakan aja langsung klik modal usaha. Namun jika teman-teman kemudian nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi data pribadi. Pastikan teman-teman sudah punya dan pegang KTP supaya proses pengisian data pribadi bisa berlangsung cepat. Nanti data KTP teman-teman yang akan diisi adalah data KTP. Kemudian nanti teman-teman harus sudah berusia 21 sampai dengan 55 tahun. Namun sebaiknya untuk mengajukan pinjaman ini harus memenuhi persyaratan ya, yang pastinya sudah memiliki eKTP sendiri. Nah, selanjutnya nanti kita akan diminta untuk mengupload eKTP kita, sehingga setelah kita mengupload eKTP kita nanti akan muncul data-data kita yang sudah di-scan oleh sistem. Oleh sebab itu pentingnya ketika mengambil foto eKTP pastikan cahayanya tidak buram dan pengambilannya juga pencahayaannya cukup. Nah, nanti teman-teman akan diminta juga untuk mengisi form alamat tempat tinggal. Isilah alamat tempat tinggalnya sesuai dengan data di eKTP ya, dari alamatnya, nomor, kemudian RT. Kemudian juga mereka meminta kita apakah tempat tinggal kita atau tempat hunian kita adalah milik sendiri, sewa, atau milik orang tua. Silakan pilih di opsinya di kolom yang. Nah, selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengisi data pekerjaan. Data pekerjaan meliputi dari jenis pekerjaan, kemudian detail bisnis yang teman-teman jalani, kemudian nanti ada gaji yang teman-teman terima setiap bulannya. Penting sekali mengetahui berapa gaji yang akan teman-teman terima setiap bulannya, karena ini berpengaruh terhadap proses setuju atau tidaknya pinjaman kita, karena mereka melihat bahwa kita memiliki gaji yang bisa kita bayar untuk membayar pinjaman kita. Maka oleh sebab itu isilah jumlah gaji sebesar mungkin agar bisa mendapatkan pinjaman yang lebih besar, karena mereka akan memberikan kepercayaan pada kita, memberikan pinjaman kepada kita yang lebih besar karena kita memiliki penghasilan yang rutin setiap bulannya. Dari sanalah mereka melihat, mereka memverifikasi data-data kita apakah kita ini layak untuk diberikan pinjaman atau tidak, layak atau tidak diberikan pinjaman dalam jumlah besar. Itulah ya kenapa penting sekali data pekerjaan ini harus kita isi, jangan sampai ada yang kosong, karena jika ada yang kosong nanti proses verifikasinya bisa jadi mereka ragu untuk memberikan pinjaman ke kita, alhasil pinjaman kita bisa ditolak atau tidak akan di ACC ya. Jadi isilah form-formnya sedetail mungkin, dibaca dulu lebih baik-baik, jangan sampai ada yang ketinggalan. Di sini untuk detail bisnisnya mereka meminta nama perusahaan atau nama usaha yang sedang kita jalani sekarang. Kemudian nanti mereka juga meminta untuk jenis usaha kita apa. Jika teman-teman berjualan, jualan apa yang teman-teman lakukan saat ini, misalkan apakah teman-teman berjualan baju, apakah memiliki warung. Nah, isilah sesuai dengan di kolom yang sudah tersedia. Kemudian nanti juga teman-teman akan diminta untuk berapa lama teman-teman sudah menjalani bisnis ini. Juga ada pilihannya di dalam kolom, silakan langsung aja klik sesuai dengan lamanya. Nah, selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengisi data lainnya. Data lainnya ini berkisar dari data kontak darurat yang diperlukan ya. Mereka akan meminta data kerabat kita yang serasanya dekat dengan kita, dan nomor handphonenya harus aktif. Misalkan nomor handphone orang tua, ibu, suami, atau kakak atau rekan kerja. Silakan teman-teman masukkan nomor ponsel kerabat teman-teman yang dirasa dekat dan juga harus aktif, karena nanti mereka akan memverifikasi apakah mereka menghubunginya
nomor ini apakah aktif atau tidak. Namun jika nomor ponsel yang kita berikan tidak aktif, nanti proses verifikasi data kita akan gagal dan pinjaman kita pun tidak akan di ACC. Untuk kontak darurat ini juga salah satu sangat penting ya untuk kita proses pengajuan di pinjaman online, karena misalkan nomor kita tidak bisa dihubungi, mereka bisa menghubungi kontak darurat yang tercantum. Nah, kemudian nanti setelah teman-teman mengisi semuanya data yang diperlukan, nanti teman-teman diberikan pemberitahuan apakah data yang teman-teman isi sudah benar atau tidak. Namun jika masih ada yang sekiranya salah, silakan teman-teman perbaiki terlebih dahulu sebelum teman-teman melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu mengajukan pinjaman ya. Kita mengklik ajukan pinjaman, satu langkah lagi teman-teman bisa langsung langsung mengajukan pinjaman yang teman-teman ajukan. Silakan cek terlebih dahulu data-datanya, jika ada yang salah perbaiki, namun jika tidak ada yang salah silakan klik kirim, nanti data teman-teman akan terkirim ke perusahaan tunai. Kemudian nanti teman-teman akan disuruh menunggu ya proses verifikasi datanya selesai. Setelah selesai nanti mereka akan memberitahukan hasil dari verifikasi data kita, apakah pinjaman kita diterima ataukah ditolak. Silakan teman-teman cek langsung di aplikasinya. Biasanya ini proses pemberitahuannya tidak sampai dengan 1 kali 24 jam teman-teman sudah menerima informasi pengajuan teman-teman. Bisa lihat di aplikasi, WA ataupun email yang sudah teman-teman cantumkan. Nah, di sini saya mengajukan pinjaman senilai 30 juta rupiah dengan tenor 30 bulan. Kemudian di sini juga ada berapa yang harus kita bayar setiap bulannya. Nah, itulah review dari saya tentang Tunaiku. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lagi membutuhkan dana dalam jumlah besar dan dalam tempo atau tenor yang panjang. Tunaiku ini sangat recommended bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.